Hai kalian semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Sorry. Terima kasih ya atas semua support kalian di tahun kemarin 2022 yang secara luar biasa sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan kalian mari para kok jadi mari sih para sahabat-sahabat saya sesama Virgo ya, terima kasih banyak supportnya luar biasa, dan I feel so happy atas supportnya. Oke, Virgo. Hari ini saya kasih lagi bacaan untuk kalian, tapi bukan mingguan, tapi karena eh, saya baru nyadar ternyata ada Mercury retrograde ya, makanya tadi saya buat bacaan juga Mercury retrograde, tapi untuk zodiak pertama yaitu Aries, besok zodiak yang lain lagi, tapi untuk Virgo saya duluin ya. Biasalah ya sesama Virgo. Oke, so Mercury retrograde, kalau kalian lupa Google lagi ya, fenomena alam yang membuat Mercury, planet Mercury, Merkurius ya, itu terlihat seperti berputar terbalik dan menghasilkan komunikasi yang terganggu dan juga masa lalu yang balik lagi. Dan untuk beberapa orang yang sensitif, terutama karena ini bacanya untuk Virgo ya, terutama Virgo, itu akan sangat berimbas. Dan ya, di tahun baru ini saya berharap Mercury retrograde yang pertama ini bisa dilalui dengan senyaman mungkin ya. Karena kayak kalau buat saya Mercury retrograde-nya aku udah lewat gitu ya. Sekarang ini justru lebih tenang, tapi sekali lagi nggak boleh terlalu nyaman. Jadi nanti takutnya ada masalah komunikasi yang terhambat mungkin di pekerjaan seperti itu ya. Hati-hati aja dalam penggunaan gadget, juga dalam penggunaan komunikasi secara langsung, email maupun yang lainnya. Dan itu udah kejadian sih semalam gitu. Saya merasa sudah cancel aplikasinya, tapi ternyata orangnya datang gitu. Sedangkan saya udah pesen yang lain juga, tapi on the way datang. Akhirnya saya gimana cara cancelnya, akhirnya saya minta yang satu yang belum sampai itu untuk di cancel. Itu kayak gitu yang bikin kan perasaan udah cancel gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu yang masalah gadget dan komunikasi di Mercury retrograde ini emang kejadian gitu. Jadi untuk kalian yang sering berkomunikasi, terutama di menggunakan teknologi, nah itu hati-hati aja gitu ya. Oke, so saya buka aja kartunya ya, 7 card aja untuk kalian, dan ini nggak panjang ya my dear Virgo, ini nggak panjang dan ini khusus aja untuk Mercury retrograde gitu. Apa sih sebenarnya yang Virgo alami di Mercury retrograde? Ten of Pentacles, kok duit nih? Duit, karir, keuangan, dan bisnis. Nggak apa-apa ya Virgo ya, silahkan di. Wow, Virgo yang berhubungan dengan Aries, ya ampun. Oke, ada Ariesnya datang soalnya tuh. Oh, mulai lagi dari nol, baiklah. Mulai lagi dari nol, konfliknya nggak ada. Good. Kartu tengahnya The Emperor. So untuk Virgo yang ada komunikasi atau punya relasi dengan Aries dan agak sedikit terganggu di Mercury retrograde ini, bisa difokuskan dan diperbaiki sih sebenarnya. Kemudian karena itu di kartu tengah, kemudian Virgo yang punya Aries juga di dalam chart hidupnya juga bisa difokuskan. Selama Mercury retrograde ini nyadar aja gitu, ini Mercury retrograde, so segala sesuatunya diperbaiki gitu, baik dalam hal komunikasi, gadget juga diperhatikan, jangan sampai kayak saya semalam perasaan udah cancel kok udah dateng itu orangnya gitu, kayak loh tadi kan udah cancel. Itu kan kayak sesuatu yang ya udah ada miss lah di situ. Tapi memang untuk komunikasi dan gadget juga relasi, itu apalagi relasi yang mungkin belum selesai dari masa lalu balik lagi, nah itu. Dan ada yang bilang juga kan mantan balik, ya kalau mantan kalau udah mantan, kalau masih belum selesai gimana? Oke, never mind Virgo.
Ten of Pentacles. Jadi memang dalam hal karir keuangan juga harus diperhatikan walaupun banyak ya, tapi juga banyak gosip-gosip miring juga dan banyak pembicaraan-pembicaraan yang mungkin bisa membuat sakit hati si Virgo atau Virgo yang bikin sakit hati pihak lain. Coba direm mulutnya. Enggak, saya nggak bilang si Virgo julid ya, tapi kadang-kadang sebagai manusia kita keceplos gitu. Saya sendiri nyadar mulut saya kadang-kadang kalau disakiti terutama ya defense banget gitu, maunya nyerang balik gitu, nggak bisa nahan diri untuk sabar, biar nggak bisa gitu. Nggak tahu itu orang sih ngelihat saya kayak ngomongnya tuh lembut, tenang, datar, tapi sebenarnya enggak sih. Saya tuh nahan diri sekuat tenaga untuk itu kalau saya pribadi ya as a Virgo. Tapi di saat-saat tertentu mulut saya pedes gitu dan orang bilang, nah sekalinya ngomong mulutnya itu, nah itu yang kayak gitu-gitu yang di Mercury retrograde ini terutama ya my dear Virgo, itu fokusin jangan sampai menjadi bumerang bagi kalian gitu. Dan untuk bisik-bisik tetangga untuk gosip-gosip atau apapun itu yang diomongin orang di luar, jangan sampai salah omong. Kayaknya seminggu lalu saya ngerasa saya salah ngomong nih. Kalau orang tersebut ngebalikin itu bisa berbahaya buat saya, karena kayak saya ngomong kepada orang yang salah sebenarnya gitu. Kayak ini dalam hal keuangan ya, bukan dalam hal percintaan gitu, dalam hal karir gitu. Itu sebenarnya bisa mengancam posisi saya kalau orang itu ngomong lagi ke pihak lain, dan itu jadi kayak kredibilitas saya itu terancam. Tapi ya udah abis keceplos dan saya belum nyadar waktu itu kalau Mercury retrograde, padahal kalau nyadar sih direm lah ya. Karena Mercury retrograde ini akan berlangsung sampai tanggal 18 Januari dan udah dari tanggal 26 28 Desember. So saya sempet, aduh saya salah ngomong nih kayaknya gitu, tapi kayak ya udah kejadian bagaimana gitu. Saya mau ngerem juga udah terlanjur ngomong dan orang itu udah langsung kayak dapet senjata gitu, kayak dapet ini bisa dibalikin ke Lucia nih suatu hari nanti. Kayak waduh saya salah dalam hati, tapi ya udahlah, saya udah mikir ya udah, saya tinggal mikir gimana jalan keluarnya. Nah kalau itu terjadi sama kalian, omongan-omongan itu emang harus dijaga sih ya. Kalau ada yang ngasih gosip jangan ikut bergosip gitu. Jadi kayak kalau ada yang ngasih omongan, kita jangan ikut ngomong juga, karena nanti bisa ngebalikin itu semua ke kita gitu. Itu yang nakutin kan. Oke, Virgo, so itu yang harus difokusin ya, komunikasi, jaga lisan dan jaga tulisan juga. Kalau tulisan kan lewat email ya. Oke, so ada Knight of Pentacles ini, ada yang datang di periode Mercury retrograde ini, tapi fokusnya di keuangan, karir, dan bisnis nih ya. Ada kesempatan yang datang, ada yang bisa dikejar juga, tapi itu tadi ya, gadget dan komunikasi itu yang perlu difokusin oleh Virgo. Jadi jangan sampai lari gitu. Ini udah bagus-bagus kesempatannya mau datang ke kalian, terus tiba-tiba jadi terhambat hanya gara-gara salah ngomong gitu ya. Seperti yang saya tadi ceritain di sebelumnya. Aduh, kayaknya minggu lalu saya emang kayak bikin salah omong kepada orang. Harusnya kalau untuk ngomongnya sama yang lain mungkin nggak masalah, tapi untuk satu orang ini kalau saya ngomong begitu itu bisa jadi kayak senjata balik nanti ke saya gitu, something like that ya. So ini kesempatan yang datang untuk kalian dalam bidang karir, keuangan, dan bisnis itu jangan sampai nggak jadi apa-apa atau malah nanti tidak terjadi gara-gara komunikasi yang salah gitu atau terhambat di periode Mercury retrograde ini. Oke, Virgo ya. Oke. In term of relationship ada Ten of Sword yang terbalik, so udah nggak ada sakit hati sih. Oke, untuk Virgo dan orang yang dealing sama kalian juga kayaknya udah mulai tenang. Justru di periode Mercury retrograde ini mungkin kayak ngerasa oh itu hanya emosi sesaat, jadi nggak bikin sakit hati atau
nggak membuat kalian terhenti langkahnya juga gara-gara komunikasi yang berantakan. Karena ini terbalik ya posisinya. Justru kalau terbalik bagus. So, kalau memang ternyata itu bisa diperbaiki, monggo silahkan diperbaiki karena udah hambatannya udah mulai terkikis satu persatu. And then, nah, the Emperor tadi yang saya bilang untuk Virgo yang dealing dengan Aries atau ada Aries di dalam chart hidupnya gitu kan. Kalian tahu nggak? Ini saya kasih bocoran ya. Di bacaannya Aries, kartu kita, kartu Virgo itu muncul di posisi yang sama, posisi yang bukan di tengah sih, tapi di nomor 3. Tapi posisinya positif juga kayak gini gitu. Jadi kayak, waduh, ini memang strongly ya, memang strongly untuk Virgo yang dealing dengan Aries atau punya Aries di chart hidupnya gitu. Ini Oke, so komunikasi yang memang lagi nggak bagus atau kemarin-kemarin nggak bagus karena sekarang udah nyadar ya, oh Mercury retrograde, so bisa diperbaiki, bisa posisinya juga bagus, posisinya juga baik dan bisa jadi pusat perhatian kalian atau fokus kalian untuk memperbaiki itu semua gitu kan. Oke, kita aminin aja yang bagus-bagus ya Virgo, oke. Ada kabar yang datang tapi justru ini orang baru nih, my dear Virgo, bukan orang lama. Lucu juga di Mercury retrograde yang datang. Oke, sorry. Pesennya gini, saya ralat ya. Sesuatu hal yang baru. Orangnya mungkin lama tapi halnya bisa diperbaharui. Oh, that's good. So, orangnya mungkin lama tapi kabarnya baru atau bisa diperbaharui gitulah. Oke, orangnya mungkin lama, tapi kabar yang disampaikan baru. Kayak katanya gitu. So, makanya ini hal yang brand new, bener-bener baru, bener-bener bukan yang lama ngulang gitu, tapi emang hal baru yang datang gitu kan, kabar atau apapun dalam bentuk kabar atau beneran kucuk-kucuk orangnya datang gitu kan. Oh, kalau buat saya sih udah terjadi sih kalau orangnya udah pernah saya kenal, tapi hal baru yang terjadi ada juga sih. Tapi enggak sih, bukan itu kayaknya. No, it's not. Oke, never mind, udah ya, itu kadang-kadang saya terdistract lah ya. Oke, so ya kabarnya adalah kabar baru tapi bisa aja disampaikan oleh orang yang sudah dikenal, tapi kabarnya yang baru, oke? And the full zero yang tadi saya bilang kembali ke titik nol ya, udah kayak Pertamina. Kembali ke titik nol. Ada perjalanan baru, ada sesuatu yang bisa dimulai lagi, kayak balik lagi ke titik nol bisa dilakukan oleh Virgo ya. Di periode Mercury retrograde ini, ingat sampai 18 Januari, so masih cukup lama. Ada hal-hal baru yang bisa kalian lakukan dan pesannya memang back to zero, jadi kembali ke nol. Jadi ya udah yang lalu-lalu, wow, it's a hope. Tikva, it's a hope. Ada hal baru yang bisa kalian tumbuhkan lagi, kalian tanam kemudian tumbuhkan lagi menjadi sebuah hal yang lebih baik di kemudian hari. Aminin aja, oke? And a loyal one, dan itu berhubungan dengan loyalty atau kesetiaan, oke? Mungkin kalian Virgo yang memang setia dengan itu, berpengharapannya gitu ya, setia dengan pengharapannya, dengan hope-nya. Because tadi saya melihat ada hope di situ, di sini. Biasanya the full saya nggak ngomong sampai sedetil itu, but then yang harus disampaikan is a hope, ada tikva, ada pengharapan di situ, and ada kebahagiaan because the sun is here and like the sun-nya itu bukan mau menghilang tapi dia mau datang justru gitu kan. Kemudian ada kesetiaan di sini, ada loyalty. Mungkin kalianlah yang setia dengan pengharapan itu sehingga ini bisa menjadi kabar baik yang hal baru yang datang ke kalian. Tapi juga bisa orang yang setia kepada kalian atau atau kalian berdua yang memang sebenarnya saling setia dengan pengharapan ini sehingga akhirnya bisa jadi baik gitu ke depannya. So it's good. Perjalanannya tidak akan mudah ya my dear, karena lihat aja nih, ini di atas tebing loh. Terus mau jam mau
terjunkan, enggak ya. Ini kalau saya ngelihat sih ini kayak menyongsong aja ya, menyongsong sesuatu hal yang baru gitu dengan pengharapan. Dan yang tadi semua yang lain dihapus aja, so kembali ke titik nol, jangan diulang gitu. Oke, karena memang kartu terakhir kalian justru ini bagus karena Five of Wand-nya terbalik ya, so it's like kalau nggak terbalik justru banyak konflik gitu kan. Tapi ini kayak konflik yang bisa diselesaikan, bisa bisa berakhir gitu. So di Mercury retrograde ini bagus sih karena konfliknya tidak ada lagi atau bisa diakhiri lah ya. Yang penting tadi komunikasi itu yang perlu difokusin gitu oleh para Virgo sekalian ya. Oke, kartu lain, saya nggak mau lama-lama sebenarnya bacaan ini, tapi ya udahlah ya. Buat Virgo apa sih? Practically, oke, yang praktis-praktis aja, oke. Dan beberapa, banyak. Ya udahlah. Practically, secara praktis saja ya, nggak usah yang berencana terlalu ngawang-ngawang. Yang praktis-praktis aja, gunain sources yang ada aja, apapun itu digunain. Oke, seven card juga nih, oke lah, cepat takut ya kan. Ambition, tapi ini King of Sword ya, King of Sword. Oke, komunikasi ya, komunikasi itu yang penting. King semua, King lagi, udah Hermit, oke, fine, sebentar. Dua King ya, King of Sword, King of Wand, ya, ambisi. Dan yang di sini practically ya, kalau kalian punya ambisi untuk menyelesaikan sesuatu yang hubungannya dengan komunikasi, yang praktis-praktis saja, nggak usah mikirin kayak drama-drama gitu, nggak usah ya, tapi yang praktis-praktis saja katanya gitu ya, terutama di komunikasi. The Hermit kita nih, alamak, dari tadi nih The Hermit muncul mulu di bacaannya. Aries muncul, di Virgo muncul, oke. Ya, sudah ada clarity ya, sudah ada kejelasan, sudah ada terang. Memang itu dimaksudkan untuk dimulai lagi oleh Virgo, balik ke titik nol untuk ngosongin aja lah, kosongin semua. Jadi kayak ini tempat air, kosongin aja. Udah yang lama-lama nggak usah dimasukin hal-hal baru yang jauh lebih baik gitu. Tapi tentu saja komunikasinya yang diperbaiki gitu. Kalau ada yang ingin memperbaiki sebuah hubungan, apapun itu hubungannya, percintaan maupun profesional, silahkan, monggo, bisa dilakukan. Five of Wand yang tadi itu ya, ada kompetisi. Ini kompetisi dengan diri sendiri, tapi ya kalian bisa memenangkannya karena kartunya yang lain juga bagus-bagus. Ada activity, Knight of Wand, ya, hal lama juga balik lagi. Hal lama dalam arti ya masalahnya sih masih yang itu-itu aja, cuma kan bisa diperbaharui, bisa diperbaiki dengan komunikasi yang baik. Oke, itu sensitivity, Queen of Cups ya. Untuk Virgo yang ada cancernya, kayak saya nih, saya ada cancernya juga di chart hidup saya. Ini juga perlu difokuskan ya, nggak usah terlalu sensi ya, nggak usah terlalu baper, oke? So, ya udah praktis-praktis aja, nggak usah ngedrama gitu maksudnya, oke. Virgo, baru saya ngulang-ngulang soal kata-kata itu tadi, drama, no drama, no drama. Kartunya dateng lah nih, si Knight of Sword, tulisan di bawahnya, percaya nggak sih, drama. Saya tuh beneran serius, saya nggak ngelihat kartu ini, maksudnya nggak ngelihat tulisannya tuh memang drama di bawahnya, tapi udah saya ucapin ya sebelumnya. Emang saya begitu tuh orangnya. Belum keluar kartunya udah ngucap duluan, nah itu saya, oke. Jadi ya memang ya nggak perlu drama, artinya gitu sih ya, nggak perlu drama. Yang praktis-praktis aja. Kartu pertamanya tulisannya practically, kartu terakhirnya drama, maksudnya yang praktis-praktis saja Virgo dalam hal komunikasi yang terputus, terhambat, whatever, bisa diperbaiki, iya bisa. Yang penting praktis-praktis saja, nggak perlu drama. Terus The Hermit ada di situ, The Emperor ada di situ, so kalian lah yang nge-lead, kalian lah yang memimpin. Mau kalian perempuan atau laki, intinya kalian yang take a lead, ambil kesempatan untuk
memperbaiki apa yang harus diperbaiki dalam hal komunikasi ya, dan dalam hal relasi, mau relasi bisnis, relasi pekerjaan, relasi percintaan, relasi pribadi, whatever, diperbaiki. Dan siapa yang memulai? Virgo dong, ini kan bacaannya si Virgo gitu ya. Oke, yes or no card, yes or no card, yes or no question. Nanti saya bilang yes atau no. Yes, 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 yes. Big yes, yes. Ace of water. So, jawabannya yes. Oke, bahagia dong ya yang dijawab yes. Dan pesan dari Archangel, kita lihat apa pesannya. Spread your wing, terbang tinggi. Oke, terbang tinggi. Archangel Ariel, do not hold back right now, jangan ditahan ya. The timing is perfect, waktunya tepat, and you are ready to soar. Jadi bisalah diusahakan. Oke, diusahakan, dimulai lagi. Dari titik nol enggak apa-apa. Kadang-kadang sesuatu itu memang harus balik lagi ke titik nol untuk satu dan lain hal ya. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Cards. Kalian tahu nggak, Sabtu kemarin saya bikin live di TikTok loh. Yang nonton banyak. Terus saya janji mau bikin hari Minggu, tapi ternyata hari Minggunya saya tepar, terus akhirnya saya nggak jadi. Saya teparnya siang sih, malamnya saya perlu nge-recharge energi, jadi saya pergi keluar, memaksa diri untuk keluar, karena kalau di dalam kamar terus energi negatifnya nggak hilang gitu. Kenapa begitu? Karena saya terlalu banyak ngeluarin energi saya untuk personal reading, banyak yang personal reading, jadi kayak terserap di situ. Akhirnya begitu masuk ke kamar saya sendiri langsung nggak enak. Akhirnya saya tepar di siang hari, malamnya saya keluar, memaksakan diri untuk benar-benar keluar supaya saya bisa dapat vibe yang positif lagi gitu. Sampai malam akhirnya saya malam. So saya nggak live TikTok di hari Minggu, tapi minggu depan setiap Sabtu dan Minggu malam saya akan live TikTok sekitar jam 7, jam 6, jam 7 gitu. Ya, kalau waktu Indonesia bagian barat, kalau di sini mah udah jam 7 malam mungkin ya. Jam 7, jam 8 malam di Bali gitu. Oke, untuk your commitment is being tested ya. Komitmennya memang dites, mau setia atau tidak, it's your choice, my dear Virgo. Oke. Begitu aja ya. Untuk kalian yang belum follow TikTok saya, follow dong. Terus kan saya suka nge-live, jadi kan kalian bisa lihat, sekalian bisa dibacain gitu. Kemarin ada beberapa yang dibacain, nggak semua sih. Karena kadang-kadang aneh, ada yang nanya, kapan saya hamil? Nah kalau dia nanya gitu tapi belum punya suami gimana? Atau suaminya jauh, atau jarang berhubungan. Itu pertanyaan yang menurut saya sih konyol gitu. Ada dua loh yang nanya kapan saya hamil. Maksud saya gini, kalau kalian pengen hamil jangan nanya ke tarot gitu, tapi ikhtiar. Saya sampai bilang, udah kalau kalian Muslim ya tahajud, kalau kalian Katolik ya novena, kalau kalian Kristen atau agama yang lain ya berusahanya, berdoanya tuh dengan yang kayak gitu, bukan hanya ke tarot gitu. Ngapain nanyain ke tarot sih? Buat saya sih aneh aja gitu. Nanya tapi nggak usaha itu kan sama aja bohong atau nggak ikhtiar gitu kan. Mintanya ke Tuhan dong ya, rezeki. Apalagi tuh tadi anak kan juga rezeki ya, ya rezeki kayak gitu-gitu itu yang mintanya ya ke yang punya dong, yang punya kuasa ya nggak sih, bukannya ke tarot. Ngapain gitu. Kalau buat saya tarot cuma kasih apa ya, kayak gambaran aja gitu, gambaran dan pesan yang harus disampaikan gitu. Jangan kalian nanya kapan saya punya rumah tapi nggak pernah nabung, kerjaannya belanja online mulu lah, terus gimana mau dapet rumah tiba-tiba jatuh dari langit gitu rumahnya gitu kan. Ya ikhtiar gitu, berdoa itu yang paling penting. Buat saya sih kayak gitu tuh, aneh aja sih orang-orang ini. Saya bingung aja kalau mereka nanyanya kayak gitu. Kecuali kalau nanya gini, karir saya di tahun 2023 kayak gimana, nah, itu masih bisa saya baca. Atau percintaan saya bagaimana, itu masih bisa disampaikan pesannya gitu. Tapi kalau kapan saya punya anak, kapan saya punya rumah, kapan saya punya mobil, kapan kalau kalian diem-diem baik ya gimana ya, ikhtiar enggak, usaha enggak, cuma mau nanyain tarot kan aneh menurut saya, aneh aja gitu kan. Oke.
Saya ngomongnya terlalu banyak nih sama Virgo, udah bilang bacaannya sebentar malah jadi panjang gara-gara ngobrol. Oke ya Virgo, tetap semangat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Happy New Year sekali lagi. Salam light, angel, and love. Bye.